Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satrio Piningit 666. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Jadi malam ini kita lagi kongkow main dan lagi nongkrong di salah satu YouTuber senior di Kota Depok, yaitu Rumah Kang Sulaiman. Di sini adalah tempat kita mencari inspirasi tentang konten penelusuran tempat-tempat angker dalam channelnya Gerbang Misteri 13 milik Kang Sulaiman. Jadi saya belajar di YouTube ini bikin konten dari beliau dan juga teman-teman YouTuber di Kota Depok. Kebetulan malam ini sih karena hujan, jadi nggak bisa ngumpul semua, hanya beberapa orang aja. Yang lainnya diajak kumpul malu dia katanya. Saya pengen menegaskan sekali lagi tentang channel ini Satrio Piningit bahwa Satrio Piningit itu ada di dalam diri kita semua. Satrio Piningit adalah kita semua, dan makna dari Satrio Piningit adalah kebaikan dan juga kerendahan hati dan sifat menolong tanpa pamrih dari sang satria tersebut. Jadi kembali lagi, selain dari cerita, terlepas apakah itu cerita fiksi, nyata, atau dongeng, dan ada sosoknya atau tidak, Satria Piningit ini seharusnya menginspirasi kita semua untuk menjadi orang yang baik. Nah, dari makna tersebutlah saya buat channel Satria Piningit tersebut. Nah, kita malam ini mau bahas tentang perbedaan antara kesurupan, yaitu dengan nyambat atau memanggil, dan ketiganya adalah mediumisasi. Jadi ketiga ini beda semua ya. Kesurupan itu seperti apa nanti kita jelaskan, lalu proses menyambat atau memanggil makhluk halus itu seperti apa, dan juga proses mediumisasi. Nah, kita sekarang akan tanya jawab lah atau ngobrol santai nih sama Kang Sulaiman, owner dari Gerbang Misteri 13, salah satu YouTuber, tentang pengalamannya mengeksplor lokasi-lokasi yang angker. Kalau Anda mau tahu gambarannya, videonya, tempat angkernya seperti apa, main dong ke Gerbang Misteri 13. Nih ownernya langsung. Jadi Kang Sulaiman, pernah nggak mengalami suatu kesurupan lagi eksplor di tempat angker? Apa gangguan-gangguan gaib itu apa sih yang dirasakan di badan gitu? Coba silakan cerita deh. Iya. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk sudah hadir ke tempat saya ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Ya nggak apa-apa, siapa aja boleh, silakan kalau mau main ke sini. Kita sharing-sharing, kita bercerita ya, apapun boleh. Kita begadang, kita ngopi. Ya, mengenai saya pernah kesurupan atau hal-hal aneh yang pernah saya rasain selama saya eksplor ya, entah di villa, rumah angker, hutan, rumah sakit, pabrik. Saya juga pernah merasakan, jujur pernah merasakan yang namanya kesurupan, teman-teman. Yaitu yang pertama kali itu saya 2 kali ngerasain ya. Itu di daerah Bekasi, di rumah terbengkalai kosong gitu, udah hancur, udah parah. Di situ saya kesurupan, entah kenapa. Jadi tiba-tiba ini makhluknya itu saya berasa banget dia masuk dari kaki. Saya berasain banget dari kaki masuk ke langsung
sampai di jalan di perut pun saya berasa. Di jalan. Nah, pas di leher di sini nih mentok udah habis dan udah langsung saya ngeblank. Dan di saat saya ngeblank itu saya dengar teman-teman atau ya tim-tim lain ya yang bilang nyumpet istighfar gitu kan. Saya dengar, cuman saya mulut nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngikutin suruh istighfar, saya nggak bisa. Dan itu akhirnya kan ada ya tim juga kan, tim dari kita juga waktu itu kan untuk apa ya, netralisir ya namanya ya itu ya, netralisir untuk ngeluarin itu makhluk yang ada di situ ya. Cuma dia keluar, terus yang saya rasain juga ada lagi yang masuk lagi Kang, terus beda lagi. Jadi beberapa kali itu masuk makhluknya itu beda-beda. Dan akhirnya di situ saya baru percaya. Kan suka ada tuh di TV-TV kan masuknya suka datang nenek-nenek, terus kakek-kakek, ganti-ganti. Dan itu saya ngerasain sendiri. Itu kesurupan namanya Kang. Iya. Namanya apa tadi Kang bilang, nyambat atau medium bisa situ? Oh bukan Kang, itu berarti itu murni kesurupan Kang. Itu murni kesurupan. Kayaknya tuh lokasinya angker banget kayak gitu ya. Mungkin udah lama nggak pernah dijamah manusia kayaknya tuh. Sampai penghuninya galak banget gitu. Lalu setelah sadar nih Kang nih, apa sih yang dirasakan? Apakah badannya lemes, keringetan, atau mungkin masih ngeblank gitu? Oh iya, itu pasti banget Kang. Jadi pas sudah kelar di mediumisasi pun, saya kan dikasih air minum bacaannya, itu nggak bisa masuk Kang, mentok di tenggorokan, keluar lagi. Mau muntah? Iya, mau muntah. Kita diminumin air bacaan gitu kan, belum nyampe sini udah ya luber sendiri aja, balik keluar lagi kayak muntah ya. Keluar lagi. Cuma akhirnya terus di badan saya dipegang gitu kan. Lama-lama air bacaan itu bisa masuk dan sudah akhirnya saya kelar, lemesnya minta ampun Kang. Kayak kita kayak nggak punya tulang, jadi udah saya rebaan gitu aja dong. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong pun masih ya ngeblank juga nggak bisa ya. Mungkin berapa menit ya baru saya bisa ada tenaga lagi, baru bisa ada ini lagi gitu. Jadi saat proses kesurupan itu Akang itu berarti udah nggak punya tenaga sama sekali ketika sadar ya? Lemes banget. Iya. Itu lemes banget. Itu yang saya rasain waktu itu. Ya siapa sih orang yang mau kesurupan kayak gitu kan, nggak ada mau. Mungkin sayanya udah masuk ke rumah itu kosong, ganggu dia kali Kang, kayak gitu namanya Kang ya. Iya bisa jadi. Jadi makhluk itu penghuni rumah di situ ya, bisa jadi dia merasa terganggu, tidak nyaman, atau merasa nggak minta izin dulu lah, permisi gitu. Iya. Makanya ini buat teman-teman semua ya, jadi bikin konten itu nggak sembarangan, nggak semudah yang dilihat di kamera ya. Itu resikonya sangat besar sekali teman-teman. Besar banget. Besar banget. Itu khususnya apalagi yang eksplornya di tempat-tempat yang angker ya Kang ya. Entah itu hutan, rumah tua, apalagi kuburan. Jadi kita harus semaksimal mungkin ada yang ngedampingin, khususnya mungkin ya teman-teman yang bisa spiritual ya, itu butuh banget itu buat bikin konten, ngedampingin, menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, seperti yang tadi Kang Sulaiman ceritakan. Nah di sini saya ingin menjelaskan perbedaannya antara kesurupan, jadi istilahnya memanggil makhluk halus, dengan mediumisasi. Yang dirasakan oleh Kang Sulaiman tersebut, kesurupan itu betul-betul makhluk gaib itu bisa mengganggu sistem badan kita. Andai kata tadi tidak ada teman-teman Kang Sulaiman yang ada di lokasi itu, prediksi terburuk saya, jadi mungkin bisa nggak sadar sampai pagi. Yang keduanya itu bisa mungkin guling-guling, ngamuk-ngamuk, nabrak-nabrak, ataupun mencelakakan diri. Loncat dari manakah Kang ya, atau teriak-teriak gitu. Itu sampai pagi kalau nggak ada yang nyembuhin. Jadi bikin konten resikonya gede banget, jadi tolong ya hargailah gitu. Lalu yang kedua itu adalah proses
nyambat ya kata bahasa Sundanya, atau memanggil makhluk halus. Ya kita namakan di sini kodam ya. Jadi seseorang itu bisa memasukkan ke dalam tubuhnya, atau memanggil makhluk halus ke dalam tubuhnya, karena mempunyai suatu keilmuan. Keilmuan ini karena dia belajar, karena dia punya keturunan, mungkin kakek atau nenek buyutnya itu seorang sakti dulunya. Jadi kodam itu bisa otomatis masuk menjaga si pemilik tubuh saat mengalami bahaya. Contohnya mencegah kerasukan. Nah itu Kang. Jadi kalau misalkan nanti mungkin ya kalau kita ada yang jaga ke badan kita nih, kita nggak akan mengalami seperti yang Akang tadi alami. Kemungkinan besarnya sih minimal ada perlawanan. Jadi kita seolah-olah itu kodam itu masuk ke dalam tubuh kita, lalu menjaga dan seolah-olah mengamuk, padahal bukan mengamuk kepada sekitar teman-teman kita ya, tapi ada makhluk halus yang mencoba mencelakakan. Jadi kita otomatis ditolong. Otomatis ditolong dan dilindungi oleh si kodam tersebut. Nah, yang ketiganya itu adalah proses mediumisasi ya. Mediumisasi adalah suatu keilmuan yang tingkat tinggi ya disebutnya ya. Itu karena tidak semua orang bisa melakukannya. Proses mediumisasi ini dia memasukkan ke dalam wadah atau seseorang atau sang mediator itu karena ada sesuatu hajat atau peristiwa yang ingin diketahui. Misalkan nih sang pasien ataupun orang yang diminta tolong itu dapat serangan atau sihir atau teluh atau pelet ya. Jadi makhluk yang disuruh nyerang si pasien tersebut dimasukkanlah ke dalam tubuh mediator untuk membuktikan atau mencari informasi siapa yang menyuruhnya, tujuannya apa, dan jenisnya atau sosoknya itu apa. Itu proses mediumisasi Kang. Nah, kalau setelah saya jelaskan tadi sedikit panjang lebar, kira-kira ada nggak Kang cerita dari teman-teman Akang sama YouTuber di Depok nih kan? Ada nggak cerita-cerita yang lainnya yang sekiranya menyangkut tentang yang tadi memanggil kodam kah ataukah kesurupan yang lainnya? Ada. Kalau untuk youtuber misteri gitu kan, youtuber misteri itu terbagi-bagi Kang ya. Ada youtuber misteri yang memang dia mencari hantu. Ada juga youtuber misteri yang memang hanya explore rumah, rumah kosong terbengkalai. Yang ketiga ada youtuber misteri itu yang dia itu kayak keguruan padepokan. Ada itu youtuber jatuhnya kan mungkin misteri juga kan ya. Iya betul. Nah kalau yang mungkin kalau medium itu lebih ke youtuber yang perguruan Kang. Nah yang sering masukin hantu lah badan ya. Nah kalau untuk youtuber pengeksplor rumah kosong atau hutan ya itu sebutannya gitu ya Kang ya. Justru dia yang dimasukin gitu kan. Gitu. Cuma memang selama saya explore ya yang sepengalaman saya ya teman-teman youtuber kayak saya gini nih, dia lebih ke dibayang-bayangi Kang. Waktu dia tidur dibayang-bayangi kayak gitu, nggak sampai berapa hari-hari gitu kan. Dan sakit. Nah ada juga yang cerita sama saya itu sakit. Cuma kalau emang untuk yang kemasukannya itu enggak sih, jarang ya. Jarang ya, paling lebih ke sakit sama mimpi-mimpi gitu Kang. Sama kayaknya seolah-olah di rumahnya tuh ada orang gitu Kang, yang saya dengar cerita tuh. Jadi gini, sampai situ ada anak kecil menemani, biasanya emang nggak ada. Itu sih yang saya alamin. Ya segitu aja sih Kang. Nah kalau yang media-media mah paling ya itu youtuber yang kayak perguruan gitu ya. Biasanya dia biasanya punya 6 perguruan, terus gurunya bikin YouTube. Dia medium gitu. Itu sih yang saya lihat kalau di dunia YouTube misteri ya. Iya.
gitu Kang. Berarti saya ambil kesimpulan ya. Jadi kayaknya sih yang paling ekstrim ini yang pernah dialami Kang Sulaiman, kayaknya cuman baru Kang Sulaiman mungkin ya yang Iya, ngalami sampai kerasukan ya. iya, Nah, kalau yang lainnya saya lihat belum sih pernah sih. itu baru gangguan-gangguan aja ya. Mhm, Ada diwujudin mhm, penampakan-penampakan mhm. sampai didatangi dalam mimpi. Bahkan ada yang sakit tuh. Nah, Berarti kenapa sih Kang? Kenapa saya bisa lebih gitu? Yang lain mah enggak. Mungkin cuma sakit puyeng gitu. Kok saya bisa sampai kayak apa tadi namanya kerasukan gitu ya? hmm, Kenapa ya Kang itu Kang ya? itu kayaknya sih dari segi penghuninya sih Kang ya. Kalau Hmm, menurut saya sendiri. Jadi penghuninya ini kedua usil. hmm. Penghuninya usil. Kedua, fisiknya Kang Sulaiman saat eksplor di tempat itu mungkin Oh iya, kelelahan. bisa juga sih. Iya betul Hmm, betul. jadi dua faktor ini sangat menentukan ya. Jadi saat badan kita keletihan ataupun lagi banyak pikiran, Mhm, itu cenderung untuk gampang dimasukin sosok gaib atau yang mhm, mengganggu. Jadi usahakan badan kita itu jangan terlalu letih ataupun kosong ya. mhm, Sepertinya sih, dan kedua emang itu saya rasa emang makhluknya itu usil banget. mhm, mhm, Sampai segitunya dibacain, mungkin disebutnya kita air rukyah ya, mhm, itu mhm, sampai mau dimuntahin lagi kan. mhm. Hmm, kalau Oh, eh, apa sampai sebegitunya berarti lokasinya memang bukan lokasi main-main lah, mhm, bukan mhm. kacangan. Bikin kacangan kalau begitu. Iya Kang. Ya, nanti di akhir video kita mau nampilin cara kita ya, mediumisasi, proses mediumisasi seseorang atau pasien lah, pasien dari teman. Dia mempunyai keluhan, yaitu di tempat kerjanya itu dia tiba-tiba sering sakit, bolak-balik rumah sakit sampai 3 bulan. Hmm, sakit didiagnosa oleh dokternya itu dia tidak ada penyakitnya, tubuhnya semuanya sehat, dicek darah, sampai tes rongsen dan lab itu normal, tapi dia sakit de pembengkakan di kaki, juga di perut, dan mulai agak stroke atau ngomong tuh susah. Jadi kita nanti kebetulan 3 bulan yang lalu video itu dibuat tanpa ada rencana ataupun direkam tanpa persiapan ya, karena itu baru beli kamera, saya baru beli handphone ini, yang rekam nih Kang Sul. Mhm, Itu nanti videonya saya upload tentang mediumisasinya. mmm, uh, dan sosok yang ada di tubuh mediator itu adalah yang menyerang atau membuat sakit seseorang. Jadi makhluk gaib itu selain mengganggu, merasukin atau buat kesurupan, makhluk gaib itu bisa juga untuk membuat sakit orang Kang, sampai mmm. masuk rumah sakit Kang. Oh bisa ya kayak gitu Iya. nih Kang ya? Mm-mm. Seram juga ya Kang ya? Ya, itu yang harus kita perkuat ya, iman kita. Iman kita mungkin ya Mm-mm. Kang, itu ya nggak boleh lemah juga Kang ya Ya, kita betul. ya? Tuh nggak Mhm, boleh kosong lah ya. Kita harus selalu zikrullah dan mengingat Allah agar diberikan perlindungan dari, ya saya sebutnya sih hal-hal sihir aja gaib lah. sihir. Sihir aja lah saya sebutnya ya. Mhm, Jadi Satrio Piningit itu sekali lagi saya tegaskan, uh, adalah kita semua, Anda, saya, dan kita semua. Dalam filosofi Satrio Piningit itu adalah memberikan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan atau nama baik ataupun uh, ya ikhlas lah. Jadi konten dari Satrio Piningit ini sendiri saya buat konsepnya bukan hanya menceritakan tentang kelebihan atau apa yang dimiliki oleh si Satrio Piningit, terlepas apakah dia itu tokoh fiksi nyata ataupun hanya dongeng. Tapi yang saya ingin uh, perluaskan bahwa Satrio Piningit itu ada di dalam diri kita masing-masing.
tetaplah menjadi seorang satria, yaitu orang yang suka menolong. Nah itu sih Kang, kalau konsep video vlog saya yang kedua ini dengan bintang tamu Kang Sulaiman dari ownernya Gerbang Misteri. Saya bersilaturahmi kemari, selain menimba ilmu juga membuat vlog kedua saya ini. Konsepnya berdasarkan bukan hanya dongeng, tapi kembali lagi konsepnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tetaplah menjadi orang baik. Kalau Kang Sulaiman, terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Waduh, kopinya, jamuannya. Sama-sama Kang, sama-sama Iya. udah didatengin. Senang banget saya juga ada bisa kumpul, bisa ngopi di sini. Ya nanti mudah-mudahan saya bisa tampil di menjadi bintang tamu di Gerbang Misteri 13. Siap. Iya, karena Kang udah bertamu nih di channel saya. Jangan lupa ya teman-teman semua mampir di Gerbang Misteri 13. Oke teman-teman, saya sekali lagi jangan bosen-bosennya nih buat subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya channel ini. Semoga banyak manfaatnya, semoga banyak hal baik yang ditimba dari channel ini. Dan nanti ini videonya saya akan upload sebentar lagi. Emang gambarnya agak miring-miring mungkin ya, karena emang tidak direncanakan ya Kang ya. Videonya itu tidak direncanakan untuk dibuat, tetapi emang gambarannya ya seperti itu. Bagi indigo atau teman-teman yang bisa melihat hal gaib, itu di dalam tubuh mediator itu dia mulai melakukan penyerangan ya terhadap saya waktu itu sih. Kebetulan waktu itu saya bisa untuk memasukkan ke dalam tubuh mediator, dan menjadi mediator itu tidak sembarangan, karena dia harus bisa memasukkan atau mengeluarkan sosok gaib yang dipanggil tersebut. Andai kata orang yang memasukkan ke dalam tubuh itu tidak bisa mengeluarkan sendiri, itu satu utamanya ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa pun, yang harus memasukkan ke dalam tubuh mediator itu harus bisa mengeluarkannya. Jadi harus ada pembimbingnya sekali lagi. Nah ini kebetulan saya juga pakai baju perguruan saya yang dulu. Ini perguruan Sukma Cindaku, itu berlokasi di Kalimantan. Nah, untuk cerita perguruan Sukma Cindaku ataupun perguruan-perguruan yang lain, online lainnya, karena ini termasuk perguruan online ya, nanti kita bikin di video vlog saya yang ketiga. Tunggu. Seru nih Kang. Iya Kang, mohon bantuannya ya Kang ya. Iya, seru nih kayaknya nih. Lalu buat teman-teman semua, jangan tunggu video saya yang ketiga ya, yaitu tentang perguruan online dan juga bagaimana sisi negatif positif dari perguruan online itu. Betul. Wah, cakep. Seru. Oke, makasih Kang Sulaiman. Sekali lagi saya mau pamit undur ya. Terima kasih dah Oke teman-teman, simak videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat menonton videonya. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam Trisula. Beda. Masih ya. Nggak ada nih, cahaya kurang juga. Iya, lumayan ya. Tangkap videonya tuh. Apalagi tambah cahaya. Wah. Iya, pakai ini ya lampu. Iya, lampu. Tadi yang tadi. Iya. Ini kalau saya mau udah biting-biting nih, kalau udah cek harus bagus cahaya baru. Tapi kalau siang sih aman. Kalau malam. Iya, kalau malam. Malam bintik-bintik. Cahayanya harus cukup. Kalau yang punya saya tadi kamu saya tangkap, kenapa kamu bisa lepas?
kamu yang lepasin sendiri. Coba trik ya. Gila. Bersih ya? Bersih banget walaupun begini dong. Kayaknya main gak sih? Harus deketin orang. Main. Kurang cahaya ini sih. Coba bokehnya apa fokusnya ini dong ke itu kayak Enggak main tetep. nggak main. Foto baru kali main.